Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 20.800.123.030. Saya akan memaparkan materi tentang teknik penyusunan karya tulis ilmiah dengan mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja. Teknik penyusunan karya tulis ilmiah yaitu tahapan penyusunan karya ilmiah menurut Zainal Arifin 2003 sebagaimana dikutip oleh Bambang Dwiloka dan Ratiryana 2005. Pada dasarnya, dalam penyusunan karya ilmiah terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Dalam memilih topik atau masalah, Arifin 2003 memberikan beberapa pertimbangan. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita, baik di sekitar pengalaman kita maupun di sekitar pengetahuan kita. Hindarilah topik yang jauh dari kita karena hal itu akan menyulitkan kita ketika mengerjakannya. Yang kedua, topik yang dipilih harus topik yang paling menarik perhatian kita. Nah, yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kelima, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Yang keenam, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Baik yang poin keduanya, pembatasan topik dan penentuan judul. Jika topik sudah ditentukan dengan pasti sesuai dengan penentuan petunjuk kita, tinggal menguji sekali lagi apakah topik itu betul-betul cukup sempit dan terbatas ataukah masih terlalu umum dan mengembang. Jika sudah ada topik yang terbatas, karya ilmiah sudah dapat dimulai dikerja atau walaupun judul belum ada. Nah, selain dengan pembatasan topik, penentuan judul karya ilmiah dapat pula ditempuh dengan menggambarkan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan masalah seperti apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Yang ketiga, pembuatan kerangka karya atau outline. Penulis karya ilmiah harus menentukan dahulu judul-judul dan judul subbab. Itu merupakan pecahan masalah dari judul karya ilmiah yang ditentukan. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, dalam diskusi ilmu penelitian, data dapat dikumpulkan melalui pengamatan seperti observasi, wawancara, atau eksperimen percobaan. Yang ketiga, pengorganisasian dan pengonsepan. Jika data sudah dikumpulkan, penyusun menyeleksi dan mengorganisasi data tersebut. Penyusun harus menggolongkan data menurut jenis, sifat, atau bentuk. Yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Sebelum mengetik konsep, penyusun terlebih dahulu memeriksanya. Yang kelima,
penyajian atau pengetikan. Dalam mengetik naskah, penyusun hendaklah memperhatikan segi kerapian dan kebersihan. Penyusun memperlihatkan tata letak unsur-unsur dalam karya ilmiah, misalnya penyusun menata unsur-unsur yang tercantum dalam kulit luar, unsur-unsur dalam halaman judul, unsur-unsur dalam daftar isi, dan unsur-unsur dalam daftar pustaka. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.